mau menegakkan keadilan, ya harus adil. Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang dimana mereka tidak sejalan denganmu, atau kalau musuh lawan politik masukkan penjara. Tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil. Ini namanya omon-omon. Kan mereka ngejek Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Ada apa dengan Habib Bahar bin Smith atau dengan sebutan lain si Pirang? Kali ini rezim dari Prabowo Subianto tengah dikuliti dan nada-nada keras penuh konfrontatif. Seakan-akan rezim dari Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Indonesia tak akan pernah cocok bagi marga Ba'alawi yang selalu dipromosikan sebagai cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun kali ini nasabnya tengah diperdebatkan di tengah-tengah umat Islam. Prabowo Subianto yang diklaim sebagai orang nomor satu di Indonesia ini diultimatum secara habis-habisan oleh Habib Bahar bin Smith. Ada apa dengan keduanya? Sehingga selalu menimbulkan polemik tajam dan informasi liar. Para netizen pun memberikan pernyataan pedasnya bahwa Prabowo Subianto tengah dihabisi dan Prabowo Subianto tak pernah punya nyali besar untuk menghabisi marga Ba'alawi. Ya, pernyataan sikap dari Prabowo Subianto yang tengah dibisikkan oleh tokoh nasional bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu Nabi kemudian didengar di istananya dari Prabowo Subianto, sahabat beriman semua. Menarik untuk disimak, silakan like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan semoga dari video ini juga Prabowo Subianto jika sampai mendengar video ini, maka tamat sudah karir dari marga Ba'alawi termasuk si Pirang, Habib Bahar bin Smith. Kita saksikan saja videonya bersama-sama. Judi online di mana-mana, pelacuran di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabok di mana-mana, narkoba di mana-mana. Bahkan saudara-saudara, yang namanya judi online itu bukan hanya di kota-kota, masuk sampai desa-desa seperti ini, saudara-saudara. Di tentara ada judi online, polisi main judi online, tentara main judi online, anggota dewan main judi online, pejabat main judi online, orang tua main judi online, anak main judi online, kaya main judi online, miskin main judi online. Rusak anak-anak muda kita karena judi online, saudara-saudara. Rusak negara kita. Kenapa? Korupsi di mana-mana, saudara-saudara. Betul? Betul. Korupsi merajalela, korupsi di mana-mana. Mau RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, presidennya, banyak yang korupsi harta rakyat. Saudara-saudara, mereka butuh rakyat. Kalau ada maunya doang, mau pemilu baru butuh sama rakyat, pilkada baru butuh sama rakyat. Betul? Betul. Sebelum jadi pilkada, pemilihan bupati, wali kota, pilpres, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita rakyat, kita bangsa, kita pribumi Indonesia dikorbankan menjadi budak dan pengangguran di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang terjadi, betul? Betul. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, saudara-saudara. Hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, betul? Hukum hanya tajam kepada orang-orang yang lapar, betul? Hukum hanya tajam kepada orang-orang yang telanjang, betul? Maling ayam divonis bertahun-tahun, maling kayu divonis bertahun-tahun, maling uang rakyat 270 triliun divonis 6,5 tahun, saudara-saudara. Ada apa ini? Saya tanya, ini biadab apa bukan? Goyang keras biadab bukan? Biadab bukan? Bangsat bukan? Menandakan bahwasanya hukum di Indonesia bisa dibeli, betul? Oleh karenanya kami para pemuda-pemudi Indonesia, kami sampaikan kepada pemerintah, tidak ada tawar-menawar. Bagi koruptor hukum mati. Siapa
siapapun yang merampok dan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Makanya kan dulu Prabowo ngomong, waktu awal-awal Prabowo dilantik, Prabowo bilang, kita hukum semuanya itu sama. Saya tanya, pidato seperti itu bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Prabowo awal menjabat, semua koruptor dibantai sama Prabowo. Bagus gak? Bagus gak? Judi online semua diberantas. Bagus gak? Kalau ada kebijakan-kebijakan dari Prabowo yang bagus, maka wajib kita rakyat untuk mendukung. Tapi sebagaimana yang kau sampaikan, kalau mau menegakkan keadilan, ya harus adil. Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang dimana mereka tidak sejalan denganmu, atau kalau musuh lawan politik masukkan penjara. Tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil. Ini namanya omon-omon. Betul. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik, betul. Kebijakan baik kita dukung, betul. Betul. Bahar bin Smith, orang ngomong, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik jadi presiden gak bakal berani ceramah lagi, kasar keras-keras. Siapa yang bilang? Hah? Kau pikir saya Don Kelor? Hah? 20 Oktober Prabowo dilantik jadi presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir puluhan ribu orang, di hadapan puluhan ribu rakyat itu saya sampaikan bahwasanya kalau ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang dimana kebijakan itu menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, menguntungkan negara, maka kami rakyat akan dukung penuh, betul? Betul. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, menderitakan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kepada asing, pro kepada koruptor dan menindas rakyat lemah, maka demi Allah saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Maja siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor, siap habisi koruptor, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Koruptor dihukum 6 tahun setengah. Kalau 6 tahun setengah gara-gara 270 berapa? 271 267 triliun merugi. Dan kali ini tak tanggung-tanggung rezim dari Prabowo Subianto kemudian dibawa-bawa dalam setiap ceramah agamanya, sahabat beriman. Menarik untuk disimak karena menurut si Pirang Habib Bahar, pernyataan sikap dari Prabowo Subianto semenjak dilantik menjadi presiden dan sebagai orang nomor 1 Indonesia hanyalah omon-omon belaka, katanya. Dan setiap penggalan kalimat yang dilontarkan penuh dengan nada konfrontatif, mengajak perang, dan genderang perang pun kini ditabuh lebar-lebar oleh si Pirang Habib Bahar bin Smith. Keras kepala memang, karena audensi yang dilontarkan oleh Habib Bahar bin Smith dinilainya sebagai tindakan yang bisa memperkeruh suasana. Prabowo Subianto memang tengah memberikan pernyataan pedasnya, kalau mau kabur, kabur saja ke Yaman. Ada tamu ratusan tahun tidak pulang-pulang. Mungkin kalimat ini tengah ada orang yang membisikkan kepada Prabowo Subianto. Tak kaleng-kaleng juga Habib Bahar bin Smith mendengar langsung titah dari orang nomor 1 Indonesia yaitu Prabowo tersebut, sahabat. Dan kini di tengah umat Islam, pernyataan tersebut menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dengan pernyataan Habib Bahar bin Smith, namun tak jarang pula ada yang mengkritik secara habis-habisan dan
tidak seyogyanya sebagai seorang cucu Nabi melontarkan kalimat konfrontatif seperti itu. Ya, kita tahu bahwa para politikus di Indonesia yang tengah berkarya membangun negeri ini ditenggarai sebagai orang yang mempunyai masalah dan koruptor besar-besaran di Indonesia. Mega proyek dan mega korupsi yang ada di Indonesia dihujat habis-habisan, dikritisi, bahkan tak jarang mereka memberikan narasi-narasinya bahwa Indonesia akan jaya katanya. Namun kali ini Habib Bahar bin Smith memberikan pernyataan konfrontatifnya bahwa negara di tengah ambang bubar. Dan saya rasa Prabowo Subianto harus mengambil tindakan tegas atas ucapan-ucapan yang tengah dilontarkan oleh Habib Bahar yang selalu dipromosikan sebagai cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Menarik untuk kita simak karena Habib Bahar bin Smith yang selalu dipromosikan sebagai cucu dari Rasulullah Muhammad SAW pernah dipenjara dan katanya mereka akan meringkus kembali jika Habib Bahar bin Smith tidak menarik kata-katanya tersebut. Tak ada kata maaf memang karena rezim ini tengah dibangun dan militansi kader dari FPI atau Front Persaudaraan Islam yang berubah namanya dari Front Pembela Islam kini dihadapkan pada polemik tajam. Kasus KM50 dan mati syahidnya 6 laskar FPI yang dahulunya dikenal dengan Front Pembela Islam kini dihadapkan pada polemik tajam. Jenderal Baleho yang tak luput dari pandangan Habib Bahar bin Smith bahwa Jenderal Baleho alias KSP Dudung Abdurrahman kini tengah diusut namanya, kemudian akan dipermasalahkan kelanjutannya sahabat beriman. Menarik ya, karena di satu sisi yang satu memberikan pencerahan serta narasi-narasi keagamannya, yang satunya lagi memberikan pengorbanan jiwa besar dan jiwa raganya untuk kepentingan masyarakat dan warga Indonesia Raya. Siapakah yang paling berhak untuk melenggang ke singgasana periode kedua? Mampukah Habib Bahar bin Smith atau Prabowo Subianto akan melenggang lagi ke singgasana berikutnya alias presiden selanjutnya dari Republik Indonesia? Menarik untuk kita simak ya, karena pernyataan tajam dan pernyataan keras dari Habib Bahar bin Smith akan menimbulkan pro dan kontra dan gesekan moral di tengah umat Islam yang kini sedang dilanda kegalauan karena mereka tidak mempercayai bahwa Ba'alawi adalah sebagai cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya polemik akan terus berkepanjangan karena dari Robito Alawiyah senantiasa memberikan nada-nada konfrontatif untuk memberikan narasi tajamnya kepada pemerintahan dari rezim Prabowo Subianto sahabat. Tuliskan komentar Anda dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada sanak dan kerabat dan famili Anda. Saya doakan hajat Anda terkabul. Wallahu a'lamu bimuradihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.